Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema jangan remehkan permulaan yang kecil. Banyak orang memulai sesuatu dari nol, namun akhirnya mereka mencapai sukses. Orang-orang besar seperti misalnya Mozart, Abraham Lincoln, bahkan Presiden Jokowi dulunya adalah orang-orang biasa. Orang-orang kaya dan super kaya yang ada saat ini sebelumnya juga mereka adalah orang miskin. Pohon yang besar dan kuat pun semuanya berasal dari benih yang kecil. Itu sebabnya untuk sukses kita tidak dapat melompat dari anak tangga paling bawah ke anak tangga paling atas hanya dengan satu kali lompatan. Kita harus menaiki anak-anak tangga tersebut satu demi satu. Banyak perusahaan raksasa dimulai dari kantor yang kecil, bahkan dari sebuah garasi rumah. Setiap hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Untuk mencapai kesuksesan, menurut Allah, penting untuk kita tidak meremehkan permulaan yang kecil. Sebagaimana dikatakan dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Pendapat Allah ini harus juga menjadi pendapat kita dalam kehidupan. Jadi jika Allah merencanakan bahwa setiap hal besar dimulai dari hal yang kecil, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan permulaan yang kecil. Orang gagal cenderung memperhatikan orang lain yang mereka anggap lebih sukses, namun dengan frustrasi, patah semangat, dan merasa minder dengan situasi mereka. Prestasi orang lain seharusnya tidak membuat kita patah semangat. Prestasi tersebut seharusnya menantang dan mendorong kita. Yakinlah bahwa jika Allah bisa mengangkat orang lain, Dia juga mampu melakukan hal yang sama terhadap kita. Dalam sejarah tidak terhitung kisah orang-orang besar yang melewati permulaan yang sangat sulit, permulaan yang sangat keras, dan bahkan yang kelihatan sangat mustahil. Orang-orang tersebut melalui perjuangan, kesukaran, bahkan kerugian, penolakan, namun mereka melewatinya dengan kebulatan tekad yang pantang mundur untuk mencapai sukses. Alkitab juga penuh dengan kisah masa lalu orang-orang besar yang dipakai Allah. Musa misalnya, yang dipakai Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Awalnya ia hanyalah seorang gembala di padang Midian. Demikian juga Yosua. Dia adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan dan yang telah menaklukkan banyak bangsa dan para raksasa di sana. Awalnya ia juga hanyalah seorang pemuda suruhan Musa. Daud seorang raja ternama. Ia dulu hanyalah seorang gembala kecil di padang gurun yang dilupakan orang, bahkan dilupakan oleh keluarganya sendiri. Petrus juga adalah pemimpin dari para rasul, dulu ia hanyalah seorang nelayan. Di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 15 sampai 19 diceritakan bahwa Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel ketika jumlah mereka tidak seberapa atau sedikit saja. Untuk menggenapi janjinya, Allah hanya memilih satu orang, yaitu Abraham. Pada saat janji itu diucapkan, Abraham telah tua dan memiliki istri yang mandul. Lalu lahirlah Ishak setelah 25 tahun kemudian. Dari Ishak kemudian lahirlah Yakub dan Esau, dan dari Yakub lahirlah bapa 12 suku asal muasal bangsa Israel. Allah memberikan janji kepada bangsa ini bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dari bangsa ini semua bangsa di dunia akan diberkati. Allah memberikan janji ini ketika jumlah mereka masih sangat sedikit.
Kisah ini sebenarnya membuktikan bahwa permulaan kecil adalah cara Allah untuk bekerja, di mana Dia melaluinya menyatakan kebesaran dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Kisah itu juga menunjukkan bahwa tidak ada situasi atau keadaan yang bersifat tetap. Semua hanyalah sementara dan pasti berubah. Perubahan jelas akan datang. Kehidupan kita tidak akan selamanya seperti hari ini. Situasi berubah dan meningkat karena kuasa Allah bekerja. Meskipun mungkin permulaannya kecil, permulaan tersebut tidak akan permanen. Meskipun saudara tidak memiliki apa-apa hari ini, besok hari saudara akan melihat peningkatan dari Allah. Apapun yang mungkin merupakan kekurangan kita hari ini seharusnya tidak mengecilkan hati kita dan juga tidak mengecewakan kita. Kekurangan yang kita alami hanyalah sementara. Bersama Allah keadaan pasti berubah, sehingga kita akan dipimpin mencapai puncak keberhasilan. Dari permulaan yang kecil, kita harus punya keinginan yang besar dalam hati untuk maju. Pengembangan itu perlu dan kemajuan dibutuhkan. Dalam Kejadian 26 ayat 1-13 misalnya diberikan contoh tentang Ishak. Dikatakan di dalam ayat itu, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi dalam setiap usaha, pasti siapapun kita ingin maju, berkembang, dan bertumbuh. Meskipun saudara memulainya dengan usaha yang sangat kecil, jika tidak ada pertumbuhan dalam situasi atau keadaan apapun, hal itu disebut tidak normal. Anak yang berusia 6 tahun disebut tidak normal jika kecerdasannya masih seperti bayi yang berusia 9 bulan. Pertumbuhan perlu dan dibutuhkan. Tidak salah untuk memulai dengan hal yang kecil, namun salah untuk tetap kecil. Saudara harus maju. Alkitab tadi mengatakan Ishak terus maju dan bertumbuh sampai ia menjadi sangat besar. Kemajuan merupakan hasil pengembangan dan perbaikan terus-menerus atas apapun yang kita lakukan. Saat ini banyak pengusaha yang awalnya adalah pekerja pabrik. Mereka hanya berjuang keras untuk belajar, berkembang, dan bertumbuh. Saudara, kita semua juga dapat memulai mungkin dari seorang pesuruh, pelayan, atau pekerja. Tetapi apabila kita berjuang dan Tuhan memberkatinya, maka dengan kebulatan tekad dan berkat Tuhan, keberhasilan akan datang atas hidup dan juga pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.